yaitu motor yang dulu sering dibawa kerja ibu saya. Saya kalau ngelihat motor itu kayak ibu saya masih ada di sini. Hari ini kita baru tiba di tempatnya, ini siapa namanya tadi, Mas Fahri ya, itu yang punya keluhan untuk mobilnya dan juga motornya. Nanti akan kita bahas lagi, kita langsung masuk tanya-tanya dulu apa masalahnya yang spesifik. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kita sudah sampai di rumahnya Mas Fahri ya. Ini pemilik mobil dan motornya yang bakal kita bereskan. Ya, ini sebelum mana ya, ini apa, saya disuruh minum kopi ya. Saya minum kopi dulu ya. Kopi dulu. Tanya masalah. Tadi katanya Mas. Ya. Ini sama Mas Fahri, pemilik mobil sama motornya langsung. Ini gimana Mas? Apa masalah yang di mobil itu yang dihadapi gimana? Masalah yang di mobil itu paling banyak itu kan jamur kaca. Nah, habis dicuci itu entah itu sabun atau air yang nggak kering, akhirnya jadi kayak noda-noda di kaca itu. Terus kemudian mobil ini kan mobil tahun 2019. Wih, masih baru ini. Masih ya, alhamdulillah, tapi belum lunas. Enggak, pekerjaannya apa Mas ini? Saya kerja di bidang transportasi pariwisata. Ya. Biasalah buat ngetrip, piknik, charteran apa. Oh, ternyata gini man, teman-teman. Ini seorang driver ya Mas ini. Seorang driver gitu. Driver. Alhamdulillah. Kerjanya keliling kemana-mana, nganterin orang dolan. Nganterin istri-istrinya orang itu ya. Istri-istrinya tapi orang. Suaminya nggak marah gitu ya? Nggak marah, malah suka support. Istrinya suruh piknik, saya suruh nganterin kemana-mana. Pulang dibayar lagi. Ya. Saya sangat menyenangkan nih. Impian itu. Terus apalagi itu yang dihadapi masalahnya ini? Ya karena ini sering-sering buat ngangkut-ngangkut itu ya, ibu-ibu. Apa interiornya gimana? Apa di interior masalah nggak itu? Kalau di interior ya lumayan lah, tapi belum parah banget karena kan mobil untuk sifatnya untuk kendaraan umum, mobil pribadi, tapi untuk trip sewa gitu kan, otomatis perawatannya nggak kayak dirawat sendiri kayak mobil pribadi. Ya pastinya ada perubahan-perubahan yang terjadi lah di dalamnya. Yang paling besar jamur kaca tadi ya? Jamur kaca, jamur kaca karena habis kehujanan itu jarang langsung saya keringkan, jadi memang itu penyebab bekas hujannya menempel di situ sampai pagi sampai kering. Iya. Terus untuk katanya talang wipernya itu agak kusam juga ya karena dipakai sering dipakai itu, jadi hitamnya udah enggak seperti dulu lagi. Ya betul, yang khususnya yang tidak terjangkau. Kalau di kaca depan khususnya yang tidak terjangkau oleh wiper itu kan biasanya airnya berdiam di situ sampai dia kering, sampai dia bikin jadi jamur. Benar. Kalau untuk motornya apa aja masalahnya Mas? Motornya itu permasalahannya
kita bicara tentang umur motornya dulu ya. Umur motornya ya. Umur motornya itu kira-kira sudah 11 tahun. Dia keluaran tahun 2000. Honda Vario 2000, tahun 2000. Oh, bukan 12 tahun Mas. Kalau 10 mungkin. 2010 ya. Oh iya, maksud saya 11 tahun. Ya, 11 tahun. Kalau anak-anak 2010. iya, anak-anak itu udah Iya. mulai agak nakal-nakalnya. Bridis. Iya, itu motor kan pasti mobilitasnya cukup tinggi, kemudian paparan dengan sinar matahari, hujan itu kan lebih intens kan, beda sama kalau interior mobil kan dia lebih cenderung ada di dalam mobil, tapi kalau motor semuanya pasti kena hujan, kena sinar. Dan mobilitasnya pasti lebih banyak daripada mobil lah, itu lebih sering lah dipakai. Nah, ya itu yang membuat bodi-bodi plastik yang hitam itu apa namanya mulai memudar, namanya juga udah 10 tahun 11 tahun dipakai dan belum pernah di treatment kan, jadinya warna hitam itu udah mulai memudar. Jadi produknya Glad ini selain untuk mobil juga bisa untuk motor ya, jadi untuk kendaraan. Kalau untuk manusia nggak bisa itu, jadi mengincolkan manusia itu skincare-nya beda lagi. Kalau Glad-nya ini skincare-nya buat kendaraan ya, mobil sama motor ya. Oke teman-teman, langsung nggak pakai babi bu, kita langsung eksekusi langsung aja ya. Kali ini kita akan eksekusi untuk jamur kacanya yang untuk kaca, khusus kaca bagian depan. Ini saya sarankan glassnya yang untuk glass spot remover. Kenapa ini? Karena ini tidak mengandung HF, jadi aman untuk kaca depan. Kenapa? Biasanya kalau customer itu komplain kaca depan itu agak apa ya, pecah gitu loh. Kalau malam kelihatan, kalau terkena sinar lampu itu agak pecah, sinarnya pecah. Itu sebabnya karena mungkin mereka menggunakan obat anti jamur yang oles-oles, jadi itu mengandung HF biasanya. Itu efek sampingnya menyebabkan yaitu kalau malam kena sinar lampu itu pecah jadi agak ngeblur gitu loh, pandangannya nggak clear. Kalau ini yang glass spot remover ini formulanya ada perfect clarity formula ini. Jadi ini aman untuk kaca depan. Jadi jaminan ini tidak bakal bikin efek ngeblur, itu nggak bikin efek ngeblur. Nah, ini kelihatan kan? Ini yang jamur-jamur kacanya yang membandel. Ini kalau dipakai air, pakai sabun ini nggak hilang. Sekarang kita coba. Pertama kocok dulu. Setelah itu langsung kita aplikasikan ke aplikator pad dan langsung kita gosok sini. Ini setelah penggunaan glass spot remover ya, yang untuk kaca. Tadi banyak jamurnya, sekarang kita lihat sudah hilang. Sekarang akan kita tes efek hidrofobiknya ya, efek daun talasnya. Ya ini sebelum pemakaian, sebelum aplikasi ya, seperti ini. Mas Fahri tidak orang. Jadi kelihatan ya, ini sebelum pemakaian, dan ini setelahnya, setelah di aplikasi lebih Glodar.
Di efek daun talasnya kelihatan. Ini sebelumnya, sebelum. Ini setelah aplikasi. Jadi air ini lebih cepat lari ya. Untuk seatingnya seperti ini. Perbedaannya kelihatan kan? Untuk jamur bodi atau kerak seperti ini kita lihat bisa ini udah udah ada kerak-keraknya. Kita menggunakan Glad water spot remover. Nah, cara pakainya ya langsung nanti kita kocok dahulu, terus pakai ini ya, pakai sikat apa kuas bisa. Jadi kita langsung semprot langsung. Dan langsung kita sikat-sikat keraknya langsung, dan ini langsung rontok ya, kerak-keraknya kelihatan langsung rontok. Dan setelah itu langsung kita lap menggunakan lap microfiber. Bisa dilihat, nah ini keraknya langsung hilang ya. Ini water spot remover ini untuk body juga, pokoknya yang kerak-kerak ini tidak direkomendasikan untuk kaca depan ya. Kalau kaca depan pakainya glass spot remover. Teman-teman, untuk ini ada untuk jamur kaca bisa kita pakai water spot remover juga. Tapi untuk kaca depan ini pakainya glass spot remover, ini lebih aman, jadi tidak menyebabkan efek ngeblur ya. Kalau yang ini untuk kita coba di kaca belakang yang water spot remover ini bisa dilihat, ini keraknya kelihatan kan. Ini kalau dicuci dengan air itu nggak hilang ya, jadi masih. Tapi kalau menggunakan WS water spot remover kita coba. Cara aplikasinya cuma dikocok dulu, lalu langsung disemprot ke microfiber cloth. Setelah itu langsung dilap aja. Ini yang lapnya di kondisi dingin ya, maksudnya nggak di tempat panas gitu loh. Ini karena apa, untuk biar jelas biar jelas hasilnya itu kita di bawah sinar matahari. Tapi kalau aturan pakainya di tempat yang tidak panas ya, tempat teduh. Seperti ini bisa dibilas dengan air. Untuk pakai kanebo langsung dilap.
teman-teman, hasilnya bisa dilihat ya. Tadi banyak jamur kacanya, sekarang udah clear ya ini ya. Ya bersih. Jadi untuk membersihkan emblem terus jamur di body, ini saya sarankan menggunakan ini water spot remover. Terus kaca belakang, kaca samping bisa, yang penting bukan kaca depan. Kalau kaca depan saya sarankan menggunakan glass spot remover karena ini dijamin aman. Jadi biasanya keluhan customer itu kaca depan itu ngeblur, biasanya mereka pakai obat jamur kaca oles-oles itu, dan karena pengaplikasiannya salah, jadi kalau malam itu kelihatan, jadi pas disinari ngeblur kacanya itu pecah gitu loh. Nah, pandangannya pecah, ngeblur itu efeknya kalau memakai yang oles-oles yang anu lah, nggak aman. Kalau ini dijamin aman yang glass spot remover. Mas Fahri, motornya punya ibu di mana? Mari saya tunjukkan. Bisa ditunjukkan. Ya, kondisinya seperti ini. Kondisinya apa ya? Udah mulai pudar, memutih seperti ini. Terus kemudian yang bawah itu udah agak kusem. Terus mana lagi ya? Ini Mas, ini. Nah, ini dan kelihatan aku udah memutih kan ini. Ya, ya. Kemudian selebar belakang. Iya. Selebar belakang udah memutih kayak gini. Terus kemudian bodinya udah agak pudar. Nah, terus kemudian mana lagi ya? Ya, depan ini juga. Ya, kira-kira seperti itu Mas. Jadi seperti kondisinya seperti ini ya, Ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan coba perbagus sama glass, oke? Oke, kita langsung eksekusi aja ya. Setelah kita tadi lihat ya penjelasan Mas Fahri, jadi saya lihat ini bodinya itu hitamnya sudah parah, jadi emang udah nggak anu lagi, udah kalau dipakai ini harus pakai back to black kalau kasusnya kayak ini. Jadi ini udah parah. Kalau belum parah kita bisa menggunakan glass trim and rubber karena ini fungsinya untuk menyegarkan saja, menyegarkan warna, dan ini buat warna selain hitam bisa. Kalau yang kasusnya Mas Fahri ini udah pudar banget, jadi harus pakai back to black. Jadi ini back to black ini khusus untuk warna hitam ya. Jadi untuk plastik sama plastik kasar ini. Untuk nanti kita untuk mengatasi ini biar kinclong lagi. Pertama kita pakai back to black dulu. Untuk yang hitam yang hitam ini yang udah memudar kita pakai back to black. Setelah pakai back to black kita segarkan warnanya biar lebih kinclong lagi, itu pakai glass trim and rubber wax. Ini untuk bodi kasarnya ya, untuk ini tutup knalpot, spedbor yang plastik ini, tutup tutup radiator, terus dek depan ini yang bahannya plastik kasar ini, termasuk ntar spion depannya ini, di balik spion ini pakainya back to black karena sudah parah. Setelah dipakai untuk penyegaran kita pakai glass trim and rubber wax. Ini ya untuk penyegaran yang khusus plastik kasar dan warna-warna doff lah. Termasuk juga joknya ini. Ini karena ini bahannya kan rubber ya ini ya. Terus setelah itu untuk bagian ini kan warnanya putih, kebetulan warnanya putih. Untuk bodi yang di clear ini kita atasi dengan
white ceramic wax. Jadi yang pengkilap untuk khusus warna putih. Buat mobil oke, buat motor juga oke. Nanti kita eksekusi pakai ini dan nanti finishingnya pakai quick spray wax. Jadi ini fungsinya selain untuk melapisi juga menghasilkan efek hidrofobik. Mas Karto, Iya. berhubung ada waktu longgar, saya mau ke makam dulu, tilik makamnya ibu. Iya. Habis itu saya tinggal sampean Lanjutkan ya, saya lanjutkan. lanjutkan ini ya. Oke, Oke. sip. Ya, hati-hati ya, Mas. Ya, mari Mas. Iya. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman, anunya apa usek-useknya. Nah, ini kita udah ngerjain, udah selesai, bisa dilihat hasilnya sangat berbeda dari yang tadi ya. Before-nya nanti bisa dilihat, ini afternya. Jadi yang apa produknya yang saya pakai tadi untuk pertama ya back to black-nya. Ini untuk yang ini tadi yang sudah pudar warnanya jadi hitam lagi. Setelah back to black dikasih glass trim and rubber wax, jadi untuk menyegarkan warna pakai ini. Dan untuk body untuk warna putih, untuk yang warna putih ini pakainya glass quick ceramic wax. Terus untuk finishingnya tadi pakai glass quick spray wax. Selamat malam teman-teman. Ya jadi ini tadi kita ini udah jam berapa ya? Hampir mau jam 8 ya. Tadi dari siang kita di tempat Mas Fahri ini tadi udah ngerjain mobilnya sama motornya. Dan yang saya lihat itu motornya Mas Fahri itu Vario tahun berapa? 2011 ya? 2010. Oh, 2010 ya. Itu kelihatannya udah agak parah gitu, maksudnya buluknya buluk banget, jadi harus pakai back to black terus baru di dressing. Jadi kalau sekarang sudah kelihatan cakep. Nah, tapi tadi sebelumnya itu agak memprihatinkan ya kalau melihat ya. Jadi kalau mungkin saya itu sudah saya jual atau saya tukar tambah untuk sama motor yang baru, karena itu udah lama. Itu mungkin ada sesuatu yang melatar belakangi kok motornya itu masih dipakai gitu loh. Itu nggak diganti, nggak dijual aja atau ditukar tambah yang baru gitu loh. Gimana? Ya itu motor yang dulu sering dibawa kerja ibu saya. Jadi apa ya, itu juga pertama kali yang beli ibu saya. Terus sampai sekarang
sampai ibu saya meninggal, dan motor itu masih saya rawat. Sebetulnya bukan masalah dijual kemudian mendapat uang, enggak, cuma saya ingin ngerumati, ngopeni, atau apa bahasa Indonesianya apa Mas? Merawat gitu. Merawat gitu ya. Ya. Karena merawat mungkin kenangannya banyak mungkin ya itu. ya. Ya, Jadi, menurut saya kok eman-eman kalau tak jual daripada dijual, kan mending dipoles sedemikian rupa, dirawat lah, dirawat biar bagus. Jadi kalau melihat motor itu bisa apa ya? Chemistry-nya itu sama ibu itu bisa langsung kayak ada berhadapan gitu mungkin ya. Terus itu kan dengan adanya Mas Ipin kesini kan kesini itu kayak restorasi bodi lah. Jadi saya ingin bodi motor Vario ini pengen kembali ke 10 tahun yang lalu gitu. Dan itu kalau masalah kan untuk kenangan sama ibu itu yang paling berkesan kok sampai motornya itu nggak pengen dijual kayak gitu. Kenapa itu? Apa ada sesuatu yang sangat berharga banget gitu loh? Apa ada momen yang selalu teringat gitu loh? Ya, saya kalau ngelihat motor itu kayak ibu saya masih ada di sini. Nah itu. Ya, meskipun dia udah tiada, tapi cukup ngelihat motornya itu kok perasaanku ibu itu masih ada. Jadi kayak gitu ya. Pokoknya yang itu nggak ternilai banget, sama duit nggak ternilai ya. Iya, betul. Terus itu katanya tadi pas yang bikin sedih itu Mas Fahri itu pas ibunya pas sakit, di saat terakhir itu pas sakit itu nggak bisa menengok. Nah itu gimana ceritanya? Itu bisa menceritakan? Ya waktu itu ibu saya sama istri saya kan terkena COVID itu, COVID-19. Kebetulan setelah di tracking yang positif itu cuma ibu sama istri. Istri dirawat di Solo, ibu dirawat di Salatiga, dan saya nggak bisa jenguk, nggak bisa merawat selama ibu saya sakit. Terus karena kondisi di rumah juga isolasi, karena istri juga positif. Oh ya, istrinya berarti di Solo itu isolasi mandiri. Ya. Terus ibunya juga di rumah sakit mana itu? Di rumah sakit RSUD Salatiga. Oh, Salatiga juga isolasi sendiri. Jadi nggak bisa nemenin gitu lah. Intinya cuma bisa melihat dari CCTV ya itu ya. Dari CCTV dan video call sama ibu saya. Ibu saya kan di dalam ruangan. Iya. Di ruang isolasi kan pegang HP juga. Kita bisa komunikasi cuma lewat HP sama CCTV lah, nggak bisa kontak langsung. Ya sebagai anak pastinya merasa sedih. Iya. Karena dulu waktu kita kecil dirawat, tapi ketika ibu sakit kita nggak bisa ngerawat itu. Iya. Bagi seorang anak itu cukup sedih lah intinya. Ya. Nggak bisa membalas, meskipun nggak bisa membalas penuhnya, tapi setidaknya bisa merawat ibu ketika sakit. Itu adalah sebuah kepuasan bagi anaknya. Iya, tapi karena COVID itu ya yang menghalangi untuk kebersamaannya itu. Nah terus akhirnya gimana itu? Apa istrinya yang positif gimana itu? Akhirnya dikarantina setelah itu? Istri di rumah sakit Solo 5 hari. Setelah itu diperbolehkan pulang dan isolasi mandiri di rumah. Tapi setelah itu dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Ya atas kehendak Allah ibu harus pulang, harus
eh, kembali ke rahmatullah. Hingga ibu meninggal gitu ya. Ya, meninggal. Itu kata-kata terakhir ibu yang masih diingat itu apa itu, yang kata-kata terakhir sebelum meninggal itu? Ibu itu sebetulnya beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu dan beberapa hari sebelum meninggal itu beliau sudah memberikan apa ya, kayak kata wasiat gitu. Tapi kita itu nggak nangkep. Setelah meninggal baru kita nangkep bahwa itu adalah bahasa berpamitan. Ya banyak, saya, istri saya, kakak saya juga di itu kayak diberi wejangan atau kata-kata apa. Saya kira kan kayak gojekan ibu, kenapa sih kok bilang kayak gini, kayak mau kemana aja, bercanda gitu ya. Bercanda. Tapi ternyata ya itu bagian dari proses pamitan ibu kepada anak-anaknya. Itu kepada saya kan udah bilang kalau motornya sama BPKB-nya, yang motor Vario itu sama BPKB-nya kalau mau nyari, kalau buat apa pajak tempatnya di sini tak jadi satu sama dokumen-dokumen lain. Saya kira kan ibu ini apa jenis kayak ngobrol biasa, tapi ternyata setelah meninggal, ternyata ibu kemarin itu ngumpulin dokumen-dokumen itu biar kalau tak tinggal biar kamu mudah yang nyari. Aku baru nangkepnya di situ. Kalau istriku juga dibilangin sama ibuku, yuk besok kalau aku meninggal aku nggak mau ngerepotin anak-anak cucu. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi apa ya, meninggalnya itu dari sehat ke meninggal itu sangat cepat sekali. Kan kebanyakan orang itu tua, sakit, anak merawat, repot ke sana ke sini gitu. Kalau ibu itu enggak, ibu itu masuk rumah sakit, dirawat, meninggal. Terus habis meninggal langsung dimakamkan dan tidak mampir ke rumah dulu, jenazahnya tidak disemayamkan di rumah dulu karena harus mengikuti protokoler kesehatan kan. Dari rumah sakit langsung ke makam, dan saya sebagai anak nggak bisa nganterin ibu ke makam ya karena prosedur kesehatan memang kita nggak bisa mendekat di area proses pemakaman, karena di proses pemakaman kan yang diperbolehkan hanya petugas pemakaman BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pihak rumah sakit. Jadi warga pun atau keluarga pun juga nggak bisa. Jadi itu pas waktu proses pemakaman ya hanya mengikuti dari grup WhatsApp video call dari Pak RT-nya itu ya. Pak RT-nya juga. Terus yang sedih lagi itu istrinya pas masih menjalani masa karantina di rumah juga ya. Jadi nggak bisa melihat ibu langsung, sama istri juga itu nggak bisa bersama, jadi masih isolasi juga ya, sama cuma berdua sama anaknya berarti ya, sama bertiga. Ya. Saya, istri sama anak. Tapi istri di kamar khusus itu ya? Istri di kamar khusus, saya main sama anak. Ya anak main biasa gitu. Kondisi ibu meninggal ya di hadapan anak saya ya berusaha untuk baik-baik saja dan tidak ingin menggambarkan kesedihan kepada anak saya. Dan kalau bisa anak saya pada saat momen itu jangan sampai tahu kalau bapaknya sedih dan menangis, karena ada kaitannya dengan psikologis. Takutnya nanti anak kalau bapaknya nangis itu kenapa, nanti jadi kepikiran gitu. Mending saya menahan diri, sementara menahan diri dulu. Kalau keinginan menangis pasti, tapi di tempatnya yang berbeda, jangan sampai ketahuan anak. Terus sholat jenazah
saya lakukan sendiri, tapi sifatnya apa itu ya? Salat gaib. Salat gaib ya, saya lakukan sendiri, baca yasin sendiri karena di rumah juga nggak ada acara, kondisi juga sedang isolasi dan acara ngumpul keluarga dialihkan di tempat saudara. Oh iya. Jadi begitu ceritanya Mas Fahri. Iya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Karto yang sudah rela datang ke sini untuk moles-moles dan merestorasi bodi, terus kaca yang jamur sekarang udah bersih, bodi yang plastik-plastik hitam itu sekarang udah bagus lagi. Semoga tambah bagus lah nanti produknya, tambah bagus dan berkembang. Yang pasti sangat recommended sekali, saya menjamin recommended sekali. Terima kasih juga buat Mas Fahri yang sudah ngasih kesempatan kita untuk merestorasi motor dan mobilnya yang tadi bermasalah, dan motornya yang tadi kusam. Jadi karena motornya itu nilai sejarahnya, kenangannya itu tidak bisa dinilai dengan uang sebenarnya. Kalau dijual itu sebenarnya untuk uangnya itu mungkin nggak berapa murah lah, tapi nilainya, kenangannya itu yang tidak ternilai. Tadi punyanya Mas Fahri itu motornya sudah berapa? 11 tahun ya. 11 tahun aja setelah kita kerjakan pakai glades itu hasilnya seperti baru lagi, jadi bagus. Jadi untuk teman-teman yang punya motor second, yang punya apalagi punya nilai sejarah atau kenangan sama orang-orang yang terkasih yang tidak ada nilainya, itu bisa memakai produk glades ini. Yang motor lama aja bisa bagus, apalagi motor baru, ya enggak? Mungkin dari Karto cukup sekian ya teman-teman. Bila ada pertanyaan Mas untuk harga atau cara dapetinnya gimana, silahkan lihat di link di deskripsi di bawah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ora obah ora mamah.